Bu, Thank you. Apa, Del? yang minggu kemarin kan Ibu belum ngasih tahu harus nyebut poin ulangan. Saya sama Edward kan waktu itu poin ulangan. Jadi belum dikasih poinnya waktu itu, Bu. Masa? Kayaknya Ibu udah kasih deh. Belum? Belum, Bu. Cuman dibilang ya bagus gitu. Iya, Bu. Kalau boleh nanti di-share screen lagi karena antara 9 dan 10 seingat Ibu. Nanti bisa jadi 9 kan kasihan. Ya, nanti Oke, Bu. di-share. Makasih, Bu. Thank you. Mulai, Bu. Iya, Samuel, maaf. Iya. Selamat siang teman-teman dan Bu Ida. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang spermatogenesis. Untuk nilai yang ini nilai yang pengayaan, Bu. Jadi bukan nilai ulangan. Soalnya saya sama Sheila, Bu. Nah, baik. Jadi spermatogenesis terdiri dari dua kata, yaitu spermato dan genesis. Nah, untuk spermato artinya benih dan genesis artinya pembelahan. Maka dapat diartikan spermatogenesis adalah proses pembentukan benih atau juga dapat diartikan pembentukan sel sperma di dalam testis pria. Nah, oke. Lalu di mana sih sel sperma itu diproduksi? Nah, sel sperma itu diproduksi di tubulus seminiferus di testis. Di dalam tubulus Seminiferus, bukan virus kalau enggak virus. Oh iya. Oh iya, maaf Bu. Lalu di dalam tubulus terdapat sentroli yang berguna untuk memberikan makanan kepada sel sperma yang belum matang. Spermatogium memperbanyak diri juga dengan cara mitosis dan meiosis. Nah, untuk slide dari proses pembentukan sampai slide terakhir akan dijelaskan oleh Lala. Silakan. Proses pembentukan spermatosit diawali dengan membesarnya masing-masing sel spermatogonium atau 2N, kemudian menjadi sinapsis dan duplikasi kromosom. Sehingga terbentuklah bentuk tetrat. Sel ini disebut spermatosit primer atau spermatosit 1 yang memiliki kromosom diploid atau 2N. Spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis 1, menghasilkan 2 sel spermatosit sekunder atau spermatosit 2 yang haploid atau N. Satu sel spermatosit sekunder mengandung genosom X, sedangkan spermatosit sekunder lainnya mengandung genosom Y. Kedua spermatosit sekunder kemudian membelah secara meiosis 2 dan terbentuklah 4 sel spermatid yang haploid. Keempat spermatid mengalami proses pematangan dan pertumbuhan ekor menjadi spermatozoa yang fungsional, artinya dapat melakukan fungsi dalam pembuahannya. Dalam sebelah kiri, kita bisa lihat proses pembentukannya. Next. Lama proses pematangan. Sel benih yang belum matang membutuhkan waktu hingga 74 hari untuk mencapai kematangan akhir. Selama proses spermatogenesis, lebih dari 300 juta spermatozoa akan diproduksi setiap hari. Sayangnya, dari sebanyak itu hanya ada sekitar 100 juta sel sperma yang berhasil matang dengan sempurna pada proses akhir. Sekian presentasi dari kami. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Boleh nanya? Boleh. Kalau di perempuan kan ada yang namanya menopause. Nah, itu berhubungan nggak sama materi ini? Kayaknya ya. Berhubungan, tapi kayaknya masuknya ke oogenesis kalau nggak salah. Iya.
Ya, oke, makasih. Makasih. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh nanya, Boleh, silakan. kalau vasektomi ada hubungannya nggak sama spermatogenesis? Apa tadi? Apa yang berhubungan sama spermatogenesis? Vasektomi. Uh, kalau saya jujur aja belum tahu ya, itu baru dengar. Maaf. Iya, nggak apa-apa. Mungkin Sheila tahu, mungkin barangkali. Aku juga kurang tahu. Ibu, kalau misalnya yang perbedaannya dimasukin sekarang aja atau gimana? Saya ada perbedaannya, cuman nggak saya masukin ke slide, Bu.